Pak, kalau bapak meninggal, anakmu pintar bahasa Korea, memangnya nanti kalau berdoa pakai bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris, memangnya nanti kalau dia berdoa, ya Allah, oh please help me, my mother. Tidak. Ya, Ibrahim alaihissalam minta Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Maka anak-anaknya Ibrahim menjadi para nabi dan rasul. Udah, ringkas kisah. Kata Ismail, dengar Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang soleh, anak yang sabar. Oke? Cuma Pak, ada syaratnya. Apalagi syaratnya nak? Satu, tolong Bapak kalau sembeli saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Ini adab menyembeli kambing, adab menyembeli binatang. Jangan sampai Bapak menjadi tukang penyembeli kambing, penyembeli ayam, tapi nyembelinya tidak pakai pisau yang tajam. Ada juga hati-hati bapak-bapak yang suka makan di luar. Saya biasa itu menolak makanan itu yang dipotong kalau di rumah makan. Kalau tidak jelas siapa yang potong. Karena saya pernah lihat tukang sembeli Pak. 30 ayam dia potong, cuma satu kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Mana bisa kali 30 bos? Satu-satu. Ya. Apalagi nak, Bapak kalau sembeli saya nanti, tolong tutup matanya. Kenapa? Karena saya yakin kalau Bapak lihat saya, Bapak tidak tega. Tidak berani Bapak menyembeli saya. Baik nak. Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Baik. Apalagi nak, tolong baju yang saya gunakan jangan terkena oleh darah. Karena nanti kalau ibu saya melihatnya dan mengingat saya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumuran lewat depan rumah saya supaya ibu saya tidak mengingatku. Baik. Udah. Dibaringkanlah Ismail. Bawa. Yang itu sekarang disebut Mina. Bapak kalau pergi umroh, itu kan selesai ziarah, kita dibawa tuh ke pelontaran. Sebelum pelontaran, mutawif kita atau tour leader kita berkata, singgah sejenak Bapak Ibu dekat istana raja, lihat tengok ke kanan di atas ada seperti pos-pos security, disitulah tempatnya Ismail alaihissalam disembelih. Ada yang sudah pernah umroh? Ada? Ada yang belum? Lebih banyak. Ada yang sudah haji? Belum. Ada yang sudah haji? Yang belum haji? Coba angkat tangan. Yang belum haji? Saya doakan mudah-mudahan yang angkat tangan segera haji. Tapi tidak cukup hanya amin. Tabung dong. Biar kau amin 70 kali satu hari kau tidak nabung. Berapa gajimu satu bulan? 25 juta Ustaz. Biaya haji berapa? 70 juta. Anda akan diseret oleh Allah nanti. Kenapa kau tidak pernah berkunjung ke makam Rasulku? Tidak pernah kau ke Baitullah padahal duitmu 25 juta gajimu satu bulan. Ya bos, haji sebelum kembali ke Indonesia. Kenapa? Indonesia ngantrinya 30 tahun. Di sini bayar bulan ini, bulan depan berangkat. Tabung. Saya tidak mampu Ustaz. Bukan tidak mampu, tapi niat yang tidak cukup. 25 juta bos. Gaji bupati di Indonesia. Cuma dia bilang orang di sini banyak jadi OKB baru Ustaz. Begitu banyak duitnya, visi misinya merantau hilang. Langsung hilang Ustaz. Begitu pegang 25 juta, apa yang diingat? Tempat hiburan. Cewek Korea. Bos. Wih. Nikah yang baik-baik. Kalau nikah 24 jam halal. Segala macam gaya boleh. Benar. Dan itu ibadah. Orang berhubungan suami istri itu menurut Islam itu ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya istri ibadahlah tiap malam. Tapi kalau bapak, kan ada orang saya lihat itu. Setengah mati cari duit. Siang malam dia kerja. Dari pagi dia pergi, malam baru pulang. Begitu dapat duit, beli tiket masuk neraka.
Mana yang setengah mati cari duit beli tiket masuk neraka? Mereka yang merantau ke sini. Setengah mati dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan orang tuanya bertahun-tahun setelah dapat duit berzina. Itu namanya cari duit beli tiket masuk neraka. Goblok beleng-beleng. Baik nonton beli tiket nonton sepak bola. Masih ada faedah. Ada yang begitu di sini. Haji bos. Sudah akan. Bukan tidak mampu, kurang niat. Kalau mau haji umroh pada saat kalian seperti ini mudah. Kalau sudah tua, aduh, tahu baik Ustaz, encok Ustaz, akhirnya diwakili. Tapi kalau usia muda seperti Bapak, ibadah haji dan umrohnya lebih sempurna karena fisik. Apa? Ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah umroh itu ibadah fisik, beda dengan ibadah yang lain. Bapak, Bu, sholat. Ketika ruku, Allahu Akbar. Lalu membaca doa, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Boleh enggak? Enggak boleh, bukan bacaannya. Allah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, at-tahiyatul barakatuh. Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi tawaf apa aja boleh. Bahkan diam sama sekali boleh. Ada yang bilang, banyak duitnya, masih muda. Saya tanya, Pak, kenapa belum pergi haji dan umroh? Belum saya hafal buku manasik Ustaz. Saya bilang, sampai pensiun kau ndak haji itu. Mana bisa dihafal itu buku manasik? Maka saudara-saudara, meskipun kau tidak punya hafalan sama sekali, segera ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci modal 3. 1, Al-Fatihah. Keterlaluan Bapak kalau tidak hafal Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat. Bapak tahu doa sapu jagat? Ada kan yang tidak tahu, doa sapu jagat Ustaz. Itu yang Rabbana. Itulah. Yang ketiga, selawat. Cukup 3 ini, berangkat haji dan umroh. Niatkan mulai hari ini, ya Allah, bulan depan saya nabung untuk menunaikan ibadah haji. Nah, lanjut kisah. Sudah. Sampailah Nabi di situ dengan Ismail sembelih. Dibaringkan. Lalu Ibrahim alaihissalam mengambil goloknya. Dia tutup matanya, dibaringkan anak. Ismail dia gorok dia punya leher. Tapi apa yang terjadi? Tidak mempan. Tidak luka lehernya. Ismail berkata, Pak, Bapak main-main kali. Tidak, saya sudah keras ini. Serius Pak? Iya sudah saya kencangin. Ibrahim berpikir, mungkin tumpul kali ini. Akhirnya apa? Dia ambil batu, lalu goloknya tadi itu, parangnya dihantamkan. Pecah. Ini batu yang keras pecah. Ini dagingnya lembut, nggak bisa. Dia ulang lagi. Mau dia ulang 2 kali. Kata Ismail, Pak, tunggu dulu. Apalagi nak, tunggu dulu. Apa? Tolong buka ikatan kaki dan tanganku. Karena kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Tolong buka kaki dan tanganku. Dilepas. Lalu begitu Ibrahim alaihissalam mau menyembelih kedua kalinya, di aras Allah. Lalu Allah memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, sini kalian. Sini kalian. Oh, tunggu dulu, ada yang terlupa dari kisah ini. Ketika Ibrahim sebelum disembelih, ada yang terlupa kisahnya. Ketika Ibrahim mau sembelih, itu iblis kepanasan. Iblis kepanasan, dia datang goda Ibrahim. Ibrahim, kau kemana? Saya mau potong anakku. Masa kau tega potong anakmu? Bertahun-tahun kau nantikan, masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam ngambil batu, jangan banyak bicara di situ. Lempar kepalanya, bak! Kena kepalanya. Sampai di Bandung, balik lagi. Gagal menggoda Ibrahim, dia datang ke istrinya. Jar. Apa? Kau tahu enggak? Mau dibawa kemana anakmu? Saya tahu. Mau dibawa jalan-jalan. Bego kau Jar. Maksudnya apa? Mau dipotong. Masa ada bapak mau potong anaknya? Benar. Kok bisa? Iya. Kata perintah Allah katanya. Kata Siti Hajar. Kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, diriku pun siap dipotong. Ambil batu dilempar, kena kepalanya. Sampai di Tasikmalaya, balik lagi. Gagal goda Ibrahim, gagal goda Ismail. Hajar, dia datang ke anaknya. Mail. Baru mau ngomong, Ismail ambil batu, lempar, kena matanya.
Maka riwayat menjelaskan itu jin, iblis, itu matanya rusak sebelah. Kena lempar. Itulah yang sekarang melempar 3 jumroh. Melempar 3 tempat. Jumroh Aqabah, Usta'ula. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Maka adalah jamaah haji Indonesia. Pergi haji, melempar 3 jumroh. Dia lihat, inilah setan yang bodoh-bodoh saya selama ini. Hari ini saya akan membalas dendam. Dia ambil batu, dilempar. Bah! Bismillah, Allahu Akbar. Lempar kembali itu batu. Hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu. Begitu dia buka, ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Sampai balik. Nah, lanjut kisah tadi. Lalu diaras Allah pemanggil. Wahai malaikatku, kau lihat ini Ibrahim, hambaku manusia, anak cucunya Adam. Ketika Adam aku ciptakan, kalian semua keberatan kalau aku mengangkatnya ini sebagai pemimpin di dunia. Kau lihat, demi cintanya kepada Allah, demi cintanya kepadaku, anaknya yang lama diharapkan, rela dia sembelih untuk dikurbankan pengabdiannya kepadaku. Dia sembelih. Lalu malaikat memuji Allah dengan kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam menjawabnya dan menyambutnya dengan kalimat, La ilaha illallah, huwallahu akbar. Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar, walillahilham. Itulah kalimat takbir, sejarahnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Malaikat. La ilaha illallah, wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, walillahilham. Ismail alaihissalam. Maka dianjurkan oleh agama kita ketika dari rumah ke tempat sholat Idul Adha atau Id, maka kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Itu. Tapi kita zaman sekarang bukan takbiran kalau menuju ke tempat sholat. Apa? Update status. Selfie. OTW sholat Idul Adha. Sampai di masjid, alhamdulillah sampai di masjid. Sudah lagi itu sholat lagi 2 rakaat. Rencana sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu selesai sujud terakhir, dia update status, dia foto dari atas. Sholat beleng-beleng. Ketawa baru kalian semua begitu.